Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati R dengan nomor induk mahasiswa 2002-22074. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Berdasarkan dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Dan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang dikuasai oleh hidup orang banyak oleh negara. Dan ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perekonomian Indonesia atau perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Kita lanjut. Wujud dari penerapan ayat yang saya sebutkan tadi, digalakannya program badan usaha koperasi dengan tujuan salah satunya adalah untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat. Barang-barang yang sangat penting bagi ekosistensi negara yang dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta, karena negara dapat membuat kebijakan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut begitu jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia sulit untuk terwujud. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peranan bersama untuk pihak pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan pembagian peran di antaranya badan usaha milik negara, badan usaha dan milik swasta. Milik negara, pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya diperkenakan dikelola oleh swasta dan dalam pengawasan pemerintah. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia ada 6. Yang pertama, kegiatan ekonomi di Indonesia merupakan kegiatan bersama atau gotong royong yang mengedepankan hubungan masyarakat atau kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang bersifat strategis merupakan hajat hidup orang yang dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk rakyat Indonesia. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran tersebut untuk ekonomi Pancasila. Dan yang kelima, kegiatan ekonomi dilakukan juga dalam unsur memiliki prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Dan yang keenam, pemerintah juga mengatasi atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar dapat terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang dapat merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kita lanjut. Dari karakteristik
tadi dapat disimpulkan dalam menerapkan sistem ekonomi Pancasila tentunya kita didasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi ekonomi lebih baiknya kita dapat membaca buku tentang ekonomi agar kita dapat melihat lebih luas apa itu maksud dari sistem ekonomi Indonesia. Itu dia tadi pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.